Inilah anakku. Allah memperkenalkan Yesus atau Allah memperkenalkan Yohanes? Yesus tentunya. Allah memperkenalkan Yesus kepada siapa? Kepada Yohanes. Berarti benar dong. Iya. Kenapa? Berarti benar. Kontradiksi selesai kan? Kontradiksi dong. Oke. Sekarang bagaimana dengan Al-Quran? Lo kenapa lari Al-Quran nih? Kelarin dulu. Al-Quran. Kelarin dulu ini. Belum kelar. Tadi kan sudah kan Anda sudah tunjukkan. Sekarang saya mau buktikan. Quran itu dongeng. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Arham Nagaim. Oke, seperti biasa tidak usah berlama-lama. Kita mendengarkan debat lintas agama, yang mana debaternya adalah Handi Celebes dan Ardian Syarif melawan pengikut jalan lurus. Bagaimana keseruan debatnya? Langsung aja kita dengarkan. Selamat mendengarkan. Matius 3:17 kontradiksi dengan Yohanes 5:37. Matius 3:17 gini, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu Matius 3:17. Tapi Yohanes 5:37 bunyinya gini, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Loh, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Loh, katanya suaranya gak dapat didengar. Tapi kenapa di Matius 3:17 lalu terdengarlah suara dari sorga? Dor, 1. Kilap itu, 2. Matius kilap. Oh iya, Matius kilap. Matius 24:30 versus Ibrani 9:27. Matius 24:30 gini bunyinya. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan di langit dan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Kemudian Ibrani 9:27, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. No, kontradiksi. Lukas 2 ayat 11 versus Roma 14:9. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Tuh, baru lahir udah jadi Tuhan. Oke, kita save ya. Roma 14:9, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, loh, baik atas orang mati maupun atas orang hidup. Loh, tadi katanya di Lukas 2:11 dari lahir udah jadi Tuhan. Di Roma 14:9 jadi Tuhan pada saat dia mati dan hidup kembali. Nah, kontradiksi. 3 aja cukup lah. Ini masih banyak sebenarnya, cuman nggak nutut waktunya. Silakan. Oke, tentang tidak ada yang bisa melihat Tuhan, mendengar, itu Yesus berbicara konteksnya pada waktu dia berbicara kepada murid-muridnya. Memang pada waktu dia berbicara dengan murid-muridnya tidak ada yang bisa mendengar suara Tuhan, melihat Tuhan. Di perjanjian lama bisa mereka mendengar suara Tuhan. Siapa yang mendengar? Yang mendengar suara Tuhan siapa itu berarti? Ya, Yesus. Ya, Yesus kan. Yesus sendiri bilang bahwasanya tidak pernah mendengar suaranya dan rupanya pun tidak pernah dilihat. Yesus sendiri yang bilang. Dia berbicara Perjanjian lama tuh yang bisa terdengar tuh. Dia berbicara kepada murid-muridnya. Memang betul kan, murid-muridnya nggak pernah melihat dan juga mendengar suara Tuhan langsung. Kontradiksi dong berarti. Gimana sih? Oh, hanya Yesus kan waktu dia dibaptis kan dia mendengar suara dari sorga. Ya kan? Loh, terdengar, berarti Matius juga dengar dong. Terdengar. Dia nuliskan terdengar kok, gimana sih? Kenapa? Markus mendengar. Siapa yang Matius, mendengar? Dia juga nulis lah, bro. Matius. Terdengar. Matius menulis, bukan dia dengar langsung kan waktu itu? Itu Apa Yesus Matius ngomong sama dengar siapa langsung? itu? Matius 3:17 Yesus ngomong sama siapa? Ini bahasa Indonesia loh, bro. Bro, ini bahasa Indonesia gampang. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku. Lah, inilah anakku ini siapa yang bilang? Yang bilang inilah anakku. Bapak bilang kepada siapa? Iya, kenapa? Bapak bilang dengar kepada ya? siapa? Kepada Yesus. Berarti terdengar ya? Kan kepada Yesus. Iya. Loh, inilah anakku, inilah anakku. inilah Berarti anakku. Bapak mengenalkan kepada siapa? Contoh, Inilah. pengikut jalan lurus punya anak. Kemudian Pak pengikut bilang gini, inilah anakku. Pak pengikut mengenalkan kepada siapa? Kepada anaknya sendiri. Masuk akal nggak? Ayo. Hanya meyakinkan saja. Berarti Yakinkan Pak saja. pengikut jalan lurus bilang begini ke anaknya, inilah anakku loh.
Bapak ini gimana? Bapak mengenalkan saya sama Pak siapa? pengikut, kalau memang itu ditujukan didengarkan pada Yesus, redaksionalnya bukan inilah anakku, kamulah anakku. Nah, gitu. Kamulah anakku. Gini, Pak pengikut jalan lurus kalau mau mengenalkan anaknya kepada Ardiansah, gimana caranya? Inilah anakku gitu atau inilah kamulah anakku, gimana? Brother, pada situasi dijawab itu kan dulu, dijawab dulu. Iya, sebentar. Jadi sebetulnya Gimana? tidak ada kontradiksi di sana. Karena dia Dijawab itu kan dulu, berbicara bro. pada Kalau Pak situasi pengikut seperti mau itu. mengenalkan anaknya kepada saya, kata-katanya bagaimana? Apakah A, inilah anakku, B, kamulah anakku, gimana? Ya, itu tergantung. Itu Ya tergantung. gimana? Dor, Tergantung. gimana? Gimana? Tergantung. Ayo, ya gimana? Itu Gimana tergantung. caranya? Gimana caranya? Ayo coba praktekan. Coba dipakai nalarnya, Pak. Coba. Ketika orang mengatakan pada objeknya adalah orang itu sendiri, pasti menggunakan kata kamu. Tapi kalau bener. objeknya pada selain orang itu, pasti menggunakan kata ini atau itu. Gitu. Be smart, please. Oke. Ya. Coba, Jadi- Pak pengikut, jadi kalau sebab- saya punya anak gini, saya kenalkan kepada Bang Ben Abraham. Bang Ben, woi, Mas Ardi, gimana kabarnya? Iya, alhamdulillah baik. Oh, ini siapa? Inilah anakku, Bang Ben. Nah, bener kan? Yes. Bener nggak? Bener nggak? Ayo. Coba kalau Bang Ben di situ terus ada saya dan ada anak saya. Terus saya bilang begini ke Pak Ben. Pak Ben, kamulah anakku loh. Yang anaknya siapa? Oke. Ayo. Mentok di sini pertanyaannya begini. Suara inilah anakku yang kukasihi dari surga ini. Siapa sajakah yang mendengar? Silakan disebut nama-nama yang mendengar langsung suara itu. Silakan. Udah. Kan banyak orang tuh waktu baptis, ada Yesus, ada pembaptis, Betul. ada penonton, ada Roh Mentok Kudus, dia udah. terus ada suara dari langit, inilah anakku yang Di kukasihi. sana Pertanyaannya, tidak dikatakan- siapa di sana sajakah tidak dikatakan yang mendengar banyak orang, suara kan? itu? Tanya Dan Budi. di sana tidak disebutkan banyak orang. Pasti cuma ada Yesus dan juga sekitar murid-muridnya. Nah, jadi bener nggak redaksionalnya? Kalau memang itu ditujukan pada Yesus, pakai kata inilah anakku atau kamulah anakku. Inilah anak. Ya, inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Iya, berarti kalau pakai mengenalkan dengan cara inilah anakku, itu berarti ditujukan pada siapa? Kalau kata inilah anakku berarti bisa dengerin juga dulu. kepada Yesus, karena kan Dengerin ini bahasa meyakinkan, Indonesia ya. Untuk meyakinkan kepada Dengerin. Yesus. Kan? Kalau ada kata inilah anakku berarti ingin menunjukkan anak ini kepada orang lain agar orang lain tahu. Yes. Betul. Nah, Gitu. bisa saja. Jadi diproklamirkan Bisa gitu loh. orang lain dan juga Saya ini guru bahasa Indonesia loh ya. iya, bisa saja. Bisa saja. Oke. Sekarang bagaimana dengan Al-Qur'an? Lo kenapa lari Al-Quran ya? Kelarin lari dulu. ke Al-Quran. Iya. Kelarin dulu ini. Tadi kan- Belum kelar. Tadi kan, Oke, tadi dia kan pasti bisa jawab. sudah kan Anda sudah tunjukkan. Nih, kelarin. Sekarang saya mau buktikan. Quran itu dongeng. Mari kita Kelarin dulu ini. Nggak- Kelarin Sudah. dulu, Kelarin, jangan pindah topik dulu. Sekarang Kelarin dulu. Kita pindah kepada Gak bisa, ini masih giliran Anda yang menjelaskan, bro. takut kita bahas. Bukan Al-Quran. takut, ini giliran Anda dulu, belum kelar ini. Nanti karena bisa Anda nanti kasih waktu. Satu-satu, brother. Tadi kan Kagak, ini Anda belum sudah- kelar. Tadi sudah, saya sudah jawab. Belum kelar. Sekarang saya bertanya dulu. Ya Belum jawabannya kelar, berarti bro. bener kontradiksi gitu loh. Sekarang saya. Diakui dulu kalau itu kontradiksi, Itu- bro. Itu Diakui tidak ya, itu. itu tidak kontradiksi. Kalau Itu tidak kontradiksi belum kelar Kenapa? berarti. Kenapa? Belum Kenapa kelar. tidak- Kenapa Kalau tidak kontradiksi, Karena berarti dia belum kelar. berbicara pada konteks yang mana dulu? Konteks Pada lagi. Waktu murid-muridnya juga, mereka tidak bisa berbicara langsung kepada Allah. Bahkan apalagi mau melihat Allah. Itu betul kan? Oke, Di sekarang saya. murid-muridnya nggak bicara. Tuhan yang bicara. Iya. Bukan murid-murid yang bicara ke Tuhan. Iya, Tuhan berbicara dan mendengar suara langsung dan menatap wajah. Nah, Bisa berarti kan dia? selain Yesus ada yang dengar itu. Bisa didengar. Ya, bisa. Nah, berarti kontradiksi selesai. Situasinya dalam hal Ayo. Oke, sekarang Kau bilang selain Yesus ada yang dengar lo ya. Berarti kontradiksi Ya, selesai.
Diakui dulu kontradiksi. Diakui Bagi dulu baru kami pindah itu ke tidak- Quran. Bagi Di- kami itu tidak di- ada kontradiksi. Oh, berarti nggak pindah ke Quran dulu, diakui dulu. Ayo. Tidak. Ya. Oh, ya Bagi udah kami berarti tidak ada- tetap Oke, jadi di sini pengikut jalan lurus atau umat Kristen ini tidak mau mengakui ya kalau kitabnya itu kontradiksi ya. di situ. kontradiksi. Tetap Kau kan ini. bilang Pemahaman kami bahwasanya, dengan pemahaman kamu kan berbeda. lo dengerin, Itu kan? kita pakai bahasa Indonesia loh. Anda nggak perlu jadi orang pinter atau full title berderet-deret, cukup jadi orang waras untuk memahami kalimat ini. Anda mengatakan ada orang selain Yesus, yaitu murid-murid yang mendengar suara Tuhan. Sedangkan ayat yang dibawa oleh Bang Ardi tadi, tidak ada satupun yang bisa mendengar. Berarti kan kontradiksi, Bung. Nggak perlu Anda pakai punya IQ tinggi atau titel berderet-deret. Cukup dengan otak waras, itu bisa memahami hal seperti ini. Makanya saya katakan itu tergantung Minum cucu dulu. situasinya, Jujur, konteksnya, jujur, konteksnya jujur. waktu Yesus Kalau minum air berbicara. tajin. Ya? Jujur. Itu kan lihat kita konteksnya, lihat konteksnya. Waktu Yesus berbicara kepada murid-muridnya, waktu itu kan tidak mungkin mereka mendengar suara langsung dari Allah. Jadi kita lihat konteks. Jadi jangan kita menafsirkan sesuai dengan keinginan kita. Jadi Nggak tidak menafsir, bisa. tinggal baca kita, nggak pakai tafsir. Ya, walaupun loh. tinggal baca, tapi kan lihat konteksnya waktu Yesus berbicara kepada murid-muridnya. Oke, sekarang kita pindah, brother. Bagaimana dengan Al-Quran? Tunggu. Nih, gedein host. Nih. Ini yang bilang siapa, Bro? Inilah anakku, ini yang bilang siapa? Bapaknya, ya. Bapak siapa? Ya, Allah. Bapak. Allah. Oke. Bapak Allah ini bilang ke siapa? Ya, kepada waktu Yesus dibaptiskan ya, setelah Yesus dibaptiskan ya. Iya, bilang ke siapa ini? Bilang ke Yesus sendiri atau ada orang lain di sini? Yesus termasuk ada juga orang lain waktu itu, muridnya ya. Orang lainnya Ya. siapa? Orang lainnya siapa? Termasuk yang membaptis Yohanes ya. Di situ tidak dikatakan Yohanes, kan? orang lainnya siapa, tapi yang jelas Yohanes ya. Oke, inilah anakku. Allah memperkenalkan Yesus atau Allah memperkenalkan Yohanes? Yesus tentunya. Allah memperkenalkan Yesus kepada siapa? Kepada Yohanes. Berarti benar dong. Iya. Kenapa? Berarti benar. Kontradiksi, Anakku. terus ya kan? Iya. Kontradiksi dong. Oke. Iya, berarti benar Tidak dong. ada Bahwasanya kontradiksi di sana. Yohanes mendengarkan suara ini. Benar nggak? Ayo. Benar nggak? Yohanes Benar. mendengarkan Iya. suara Allah. Benar nggak? Benar. Di situ tidak dikatakan apakah Yohanes mendengar suara Allah atau tidak. Loh, Kan? tadi Kan saya ada tanya, penjelasannya. sekali lagi saya tanya. Nih ya. Inilah anakku Iya. yang ngomong siapa? Bapaknya. Bapak ngomong kepada siapa? Ya, di situ ada Yesus ya. Ada Yesus dan Yohanes. Ada Yesus, ada Yohanes. Anaknya Iya. Bapak ini siapa namanya? Yesus. Yesus. Berarti Iya. Bapak mengenalkan Yesus kepada siapa? Ya, ini bisa saja Yesus meyakinkan kepada, ya bisa saja Yesus Bapak mengenalkan Yesus kepada siapa? Sebentar. Bro, jangan Sebentar. kemana-mana. Bapak Ya, sebentar. mengenalkan Yesus kepada bisa siapa? saja Bapak meyakinkan Yesus kepada, bisa saja dengerin. Ini Bapak meyakinkan kepada Yesus. mengenalkan Yesus. Yang kedua, Mengenalkan yaitu Yesus kepada siapa? Mengenalkan kepada apa? Kepada Yohanes Bro. yang membaptis dia, ya kan? Pada Yohanes. Berarti Yohanes Ya. dengar kan? Kepada Yohanes. Ya. Berarti Yohanes dengar kan suara Bapak? Bener nggak? Di situ enggak. Bener. Berarti kontradiksi nih. Nih. Tar dulu. Nih. Berarti kontradiksi kan? Lalu terdengarlah suara dari sorga. Yang mendengar siapa? Tadi Yesus dan juga Yohanes. Bener kan? Nah, di sini Bapak yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah. Nah, kontradiksi berarti kan? Ini yang terdengar nih bukan cuma Yesus. Karena Yohanes juga. Ya, aku Ayo, aja. Dor. Silakan. Iya aja, silakan. seperti Fanya. Jadi Bukti depan mata sekarang ya, juga. Jadi kalau kita lihat konteks waktu pembaptisan ya pasti ada yang mendengar. Tetapi pada konteks yang lain Yesus berbicara bahwa tidak ada yang Itu bisa artinya mendengar. kontradiksi, sekarang bro. diakui. Ya, Tadi ya, ngomongnya apalagi nggak mau gitu. ya, Kontradiksi Jadi itu. tergantung dari konteksnya ya. Tergantung dari konteksnya. Konteksnya. Ya kan konteksnya waktu Yesus berbicara. Ya kan? Nah, sekarang bagaimana dengan lagi. Al-Quran? Oke, sebelum pindah, Kalau ini Bang Handi nih. Oke. sebelum Bang Handi, pindah, Bang Handi silakan Bang Handi. Mari. ini ada sebelum pindah, giliran Anda nanti bertanya, apakah suara Bapak itu bisa didengar oleh manusia?
Silakan. Brother, sekarang giliran saya. Iya, ini mau disimpulkan dulu. Saya Dengerin sudah jawab dulu. tadi. Dengerin, mau disimpulkan. Apa Saya kan takut moderator bahas Al-Quran? ini. Apa takut banget? Saya moderatorin. Saya sudah Tinggal jawab. disimpulkan. Saya Tinggal sudah Anda jawab tanda itu. tangan. Baru Saya giliran sudah Anda. Saya sudah Mana jawab lu? itu tadi. Saya sudah Apa? jawab. Sekarang Dengerin dulu. giliran saya. Iya. Giliran Sarah. Iya. Al-Quran itu. Yang mau diatur ini orang. Al-Quran itu Iya. kebenaran dari Allah. Apakah suara Bapak di surga itu bisa didengarkan manusia? A. Bisa. B. Tidak. Silakan. Apakah semua isi Al-Quran itu berarti? Ini mau Dari- disimpulkan langsung. Abis ini kamu puas bertanya, serius. Abis Sekarang ini kamu puas giliran bertanya. saya. Ini mau Saya disimpulkan sudah- dulu. Saya sudah jawab tadi. Belum brother. kelar. Saya Belum sudah dari kelar. tadi saya. Belum saya sudah dari kelar. tadi saya. Belum kelar. Belum kelar. Saya sudah jawab. dari Belum tadi. kelar. Saya Serius. sudah jawab. Saya nggak persilakan Anda bertanya loh. Oke. Kalau Anda Saya nggak mau sekarang kesimpulkan dulu. Ardiansyah. Saya sudah jawab. Ini loh banyak yang minta loh kesimpulan di bawah. Saya Banyak loh sudah yang minta jawab. kesimpulan. Saya Tinggal sudah Anda jawab. pilih A dan B saja. Saya sudah Apakah jawab. apakah suara Bapak di surga itu bisa didengarkan manusia? A. Bisa, B. Tidak. Ini aja dulu. Apakah semua isi Al-Quran itu Nggak berasal bisa dari Allah ini atau dari menjawab. sumber yang lain? Nggak bisa. Bagaimana ini teman-teman semua ini? Cuma Tinggal tinggal jawab selangkah itu lagi aja loh. kok. Habis Jawab itu Anda dulu. boleh tanya tentang Quran. Iya, Iya. tinggal Ini selangkah itu lagi loh. kesimpulannya apa? Tinggal Jadi, selangkah lagi nih. Bentar lagi kok, bentar lagi. Nggak sampai Jadi itu 5 menit ya Bang kesimpulannya. Andi ya. kesimpulannya itu sudah jawab, ternyata Brother. suara Saya Bapak itu sudah bisa jawab, Brother. didengarkan oleh orang manusia selain Yesus atau tidak, itu aja sebenarnya. Saya sudah jawab tadi, brother. Apakah belum cukup jawaban saya? Oh, Sekarang gitu ya. berikan saya waktu. Berikan saya waktu. Oh, berarti tinggal terakhir kontradiksi saja ya. ini. Karena Elia di 1 Raja-Raja 19 ayat 9 itu juga mendengar firman Tuhan itu. Waduh, kontradiksi Tidak. mampus dah. Tidak ada kontradiksi. Jadi kita harus lihat konteksnya. Jadi kita harus lihat Elia waktu di konteksnya. Goa itu mendengar firman Tuhan. Nah, lo gimana coba? Jadi kita harus Nah, lu. apa? Kita harus lihat konteksnya. Konteksnya apa? Elia waktu di Goa buka 1 Raja-Raja Oke, 19 ayat konteksnya 9. begini. Sebentar, konteksnya begini. Jadi ada satu ketika Yesus berbicara kepada murid-muridnya bahwa memang mereka sendiri tidak bisa mendengar secara langsung ucapan Allah, ya kan? Oh, itu Yohanes tadi mendengar secara langsung. Sebentar, Nah, ya loh. ada konteksnya bahwa ada yang bisa melihat, mendengar suara langsung. Bahkan ada juga apa berbicara. Wah, udah naik gua. Assalamualaikum. Contoh Musa. Salam. Ya, contoh Musa. Tuh, ya, contoh Musa. Musa bisa berbicara langsung kepada Allah. Ya. Berarti Jadi kontradiksi jadi ya. sekarang Yesus jadi bilang bisa. tidak ada yang bisa mendengar, kan gitu. Ya. Tergantung dari konteksnya, brother. Lo kan redaksionalnya Tergantung dari jelas. konteksnya. Konteks apa lagi yang mau dibantah? Ya, tergantung dari konteksnya. Konteks Coba waktu redaksionalnya. Yesus waktu itu. Bang Ardi dibacain lagi. Oke, siap. Ini ya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu Matius 3:17. Yang Yohanes 5:37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Itu. Tuh, ternyata Yohanes bisa mendengar. Pegang yang Diakui kuat-kuat, aja lah. jalannya lurus. Oke, saya sudah jawab itu. Bagaimana pertanyaan saya? Boleh saya Diakui dulu lah bahwasanya ini kontradiksi, bro. Tidak. Anda ada kan yang bisa bahasa kontradiksi. Inggris, masa Tadi nggak kan- bisa bahasa Indonesia? Tadi kan saya sudah jawab. Itu sesuai dengan konteksnya. Konteksnya Iya. itu waktu itu bisa. Ya, ada Iya, juga kontradiksi waktu- nggak berarti? Tidak ada yang kontradiksi. Loh, ini Kalau Yesus menurut- bilang kamu tidak pernah mendengar suaranya, tetapi Yohanes mendengar suaranya. Kontradiksi nggak? Tidak ada yang kontradiksi. Loh, dengerin bro. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Ini kata Yesus. Kemudian di ayat Matius 3:17, Yohanes dan Yesus mendengar suara dari sorga, yakni suara Bapa. Kontradiksi nggak? Ya, Sebentar saya tanya. Pada yang waktu satu Yesus mendengar, yang satu Oke, tidak dapat sebentar. mendengar. Ya, Oke, sebentar. Pada waktu Yesus kata seperti itu, tidak ada yang bisa mendengar suara. Apakah ada murid-murid waktu itu sudah pernah mendengar dan melihat Allah? Dengerin. Tidak.
Kalau yang di dalam Ada itu dulu tidak? apa? Bentar-bentar. Ah, Harusnya ada kayak tidak? gini tulisannya. Kalian atau Ada kamu tidak? belum pernah, bukan tidak Ada pernah, tidak? tapi belum pernah. Jadi Beda loh ya, belum sama jadi tidak ya. kan? Jadi tidak. Tertulisnya tidak kan, tidak Makanya, pernah kan? Jadi ada Bukan belum pernah kan? tergantung dari konteksnya. Tergantung Waktu lagi. Yesus Ini sudah berbicara. dibantah redaksionalnya, tergantung lagi. Apanya yang tergantung? Bro, Redaksional lawan apa? katanya Belum pernah apa tidak lawan pernah? lawan katanya terdengar itu apa, Bro? Lawan katanya terdengar. Bro, lawan katanya terdengar itu apa? Tidak terdengar tentunya. Ah ya sudah, berarti kontradiksi. Iya. Ya sudah. Oke, pencinta debaters, itulah tadi debat lintas agama. Yang mana di sini adalah sesi tanya jawab, yang mana yang bertanya duluan adalah dari umat muslim ya, dari umat Islam. Dan di sini kita dengarkan dari umat Kristen, yaitu pengikut jalan lurus, itu tidak mau mengakui kalau Alkitabnya itu adalah kontradiksi. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.